Halo mahasiswa, kita bertemu dalam pembahasan bab 10 yang di sini akan membahas mengenai topik evaluasi dan peningkatan kinerja saluran digital. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 10 ini, pertama, memahami istilah apa itu manajemen sistem kinerja, kemudian mengembangkan proses yang tepat untuk mengumpulkan ukuran efektivitas pemasaran digital, dan yang terakhir adalah memahami alat apa saja yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas pemasaran digital. Sebelum kita lebih lanjut memahami mengenai sistem manajemen kinerja, sistem pengukuran kinerja, dan matriks pemasaran digital, saya akan menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu proses dari mengevaluasi bagaimana kinerja kita. Di sini dimulai dari menetapkan matriks. Matriks itu apa sih? Ini bicara mengenai diagnosa yang tepat untuk meningkatkan kinerja. Kemudian setelah kita menetapkan matriksnya, kita akan menetapkan alat yang akan kita gunakan. Apakah kita menggunakan software tertentu, aplikasi tertentu, website tertentu yang membantu kita untuk bisa mengukur matriks yang sudah ditetapkan. Dengan melakukan kedua hal ini akan menciptakan kualitas analisis web dan prosesnya dengan lebih meningkat. Kemudian setelah matriks dan alat ditetapkan, yang berikutnya adalah proses analisis di mana kita sudah mengetahui dengan matriks dan juga alat bahwa terjadi kendala atau permasalahan. Disitulah temuan-temuan kita analisis untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi. Setelah analisis, kita akan melakukan tindakan koreksi agar di sini membantu kita untuk meningkatkan kualitas dari saluran digital yang kita gunakan. Dengan kita melakukan beberapa proses ini akan membantu kita untuk meningkatkan kontribusi saluran digital yang kita gunakan dalam organisasi. Lalu apa kaitannya proses ini dengan digital marketing? Jadi, ketika Anda sudah menetapkan, ketika Anda misalnya membantu UMKM untuk meningkatkan kinerja mereka dalam hal penjualan, membuat customer lebih paham atau tahu tentang produk atau jasa, Anda biasanya menetapkan apakah saya akan memilih sosial media, atau website, atau email marketing, atau saya juga akan memilih cara lainnya, misalnya melalui e-commerce, atau mendaftarkannya melalui ojek online, atau GoFood, dan lain sebagainya. Nah, di sini biasanya beberapa jumlah saluran yang sudah digunakan, kita harus mengevaluasi mana sih saluran yang paling oke kinerjanya, dan mana saluran yang sebenarnya tidak berkontribusi apapun bagi peningkatan penjualan, tergantung apa yang menjadi tujuan kita. Maka organisasi perlu melakukan evaluasi dari kinerja masing-masing saluran untuk akhirnya memutuskan mana saluran yang paling tepat digunakan dan mana saluran yang harus ditutup karena tidak melakukan kontribusi apapun pada penjualan, pada peningkatan pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, perusahaan perlu membangun yang namanya manajemen kinerja untuk saluran digital. Tapi sebelum kita memahami matriks apa saja yang digunakan, kita coba memahami secara definisi apa itu sistem manajemen kinerja. Berdasarkan definisinya, sistem manajemen kinerja adalah suatu proses yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi dan prosesnya. Jadi sangat penting bagi organisasi untuk memiliki sistem kinerja. Dan bukan hanya itu, perusahaan juga perlu menetapkan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja di sini adalah proses di mana matriks didefinisikan, dikumpulkan, disebarluaskan, dan ditindaklanjuti. Kita harus menetapkan apa itu pengukurannya, kita bisa mengukur dengan menggunakan apa. Kemudian di dalam pengukuran biasanya kita menggunakan matriks. Matriks di sini karena kita spesifik bicara mengenai pemasaran digital, maka kita akan menggunakan matriks pemasaran digital. Di sini adalah ukuran yang menunjukkan efektivitas aktivitas pemasaran digital yang terintegrasi di berbagai saluran dan platform untuk memenuhi tujuan pelanggan, bisnis, dan bagi pemasaran. Ada beberapa tahap yang harus kita lakukan untuk pembuatan dan penerapan sistem manajemen kinerja yang akan disampaikan melalui slide berikut ini. Tahap yang pertama adalah membuat sistem manajemen kerja itu sendiri. Tidak semua organisasi sudah memiliki sistem manajemen kinerja, sehingga kenapa sih kita perlu melakukan atau membuat suatu sistem manajemen kinerja? Di sini intinya adalah untuk memperbaiki performance kinerja kita. Sebagai contoh, misalnya perusahaan saat ini sudah menggunakan 3 saluran digital.
ada social media, kemudian ada iklan, kemudian dan juga iklan secara online, kemudian juga e-commerce. Nah, kita ingin mengetahui apakah 3 alat digital ini yang paling efektif yang mana untuk menghasilkan kontribusi pada penjualan, dan mana yang memiliki kontribusi terlemah sehingga kita bisa tutup aja dan mengalihkan budget yang biasanya digunakan untuk salah satu channel ke budget yang lainnya. Nah, di sini kita perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu dari kinerja dari masing-masing alat yang kita gunakan. Maka kita harus memulai dari membuat dulu sistemnya dan menentukan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing. Dengan itu, kita bisa mengetahui apa yang harus kita perbaiki, dan mana yang harus kita tutup, mana yang harus kita lanjutkan, dan mana yang perlu kita berikan kontribusi terbesar untuk budget promosi ataupun budget aktivitas pemasaran digital perusahaan. Nah, dalam tahap 1 membuat sistem manajemen kinerja, kita harus membuat terlebih dahulu manajemen kinerjanya, yaitu proses mengukur efisiensi dan efektivitas tindakan masa lalu melalui perolehan pengumpulan, penyortiran analisis, interpretasi, dan penyebaran data yang sesuai. Hal ini dilakukan tentu saja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Efektivitas di sini adalah memenuhi tujuan proses, memberikan keluaran dan hasil yang dibutuhkan serta melakukan hal yang benar. Sedangkan efisiensi berdasarkan definisinya adalah meminimalkan sumber daya atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses dan melakukan hal yang benar. Jadi apa sih bedanya efektivitas dan efisiensi? Nanti Anda bisa memberikan opini Anda dan contoh Anda melalui tugas yang saya berikan dalam tugas individu untuk pertemuan hari ini dalam bentuk asinkron. Nah, akan tetapi tentu saja dalam membuat sistem tidak mudah karena ada hambatan yang biasa akan dihadapi oleh organisasi. Hambatan tersebut antara lain pertama, myopia manajemen senior. Jadi kalau kita lihat dari gambar, myopi itu adalah rabun jauh ya. Bagi orang tua biasanya akan mengalami rabun dekat atau menjadi matanya positif ya, bukan minus. Nah, myopia ini terjadi karena adanya rabun yang dialami. Misalnya Anda saat ini mahasiswa mengalami mata minus, dan mata minus biasanya dia tidak bisa melihat jarak jauh, tetapi dia tidak punya masalah untuk melihat jarak dekat. Nah, secara analogi, biasanya seorang pengelola perusahaan hanya fokus untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan saat ini tanpa memperhatikan bahwa di lingkungan sudah terjadi perubahan, sudah ada persaing baru, sudah ada pemain baru yang masuk, kemudian ada perubahan demand dan supply dalam pasar dan sebagainya. Sehingga dia hanya fokus dalam melakukan pekerjaan dan merasa produknya yang terbaik. Ketika dia melakukan terus hal ini, yaitu myopia management, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki perusahaannya dan mengevaluasi kinerja perusahaannya. Dan tanpa dia sadar, perusahaan tiba-tiba menjadi tidak laku lagi produknya atau menjadi bangkrut. Hal ini terjadi karena dia tidak menyadari perubahan dan tidak pernah melakukan evaluasi. Kemudian, biasa salah satu hambatan yang terjadi dalam organisasi adalah tidak ada orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk melakukan proses sistem manajemen kinerja. Tidak ada unit yang dibentuk, tidak ada divisi yang dibentuk khusus untuk melakukan tugas tersebut. Sehingga tanggung jawab menjadi tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan sistem manajemen kinerja. Biasanya sistem manajemen kerja ini dikelola oleh unit tertentu. Bisa kalau kita mengukur sistem manajemen kerja sumber daya manusia, itu akan diurus oleh Human Resource Division ataupun sumber daya manusia, bagian sumber daya manusia. Tetapi dalam sisi kinerja secara organisasi, biasanya kita punya sistem penjamin mutu, misalnya kalau di Atmajaya seperti itu. Kemudian masalah sumber daya yang tidak ada, biasanya terjadi menjadi masalah para UMKM yang memang belum memiliki sumber daya yang cukup. Misalnya dia masih sebagai owner, sebagai karyawan juga, sebagai kasir juga, dan juga harus berkomunikasi dengan supplier dan sebagainya, sehingga dia nggak punya unit khusus untuk melakukan hal tersebut. Serta masalah data, jadi belum memiliki kemampuan untuk manajemen data, sehingga tidak ada yang membantu dia untuk mengolahkan data tersebut. Nah, berikut ini kurang lebih proses yang sama seperti yang saya sampaikan di awal. Ketika kita melakukan proses sistem manajemen kinerja, itu harus dimulai dari goal setting. Kita tahu dulu apa sih yang menjadi masalah dan apa yang ingin kita tangani, apa yang kita ingin carikan solusinya.
Misalnya kita ingin tahu nih di antara beberapa saluran digital yang kita gunakan mana yang paling efektif, ataupun misalnya saya ingin mengetahui di antara saluran digital mana yang paling berkontribusi besar, atau misalnya saluran digital mana yang paling layak untuk diberikan budget lebih untuk dipromosikan dan seterusnya. Jadi kita menetapkan dulu apa yang menjadi masalah dan hal apa yang ingin dicari. Kemudian setelah itu kita menetapkan alat ukurnya. Kita menetapkan misalnya oke, saya ingin mengetahui alat digital mana yang paling besar kontribusinya untuk penjualan. Maka kita menghitung conversion rate untuk sales. Atau misalnya kita sudah membuat promosi di berbagai macam saluran ya. Misalnya kita menggunakan affiliate marketing, kita mengiklan di website Kompas misalnya. Atau misalnya kita mengiklan di Instagram atau TikTok. Kemudian kita ingin mengukur apakah konsumen melakukan klik, dan paling banyak tuh kliknya ada di lokasi saluran yang mana, kemudian mana yang paling akhirnya berkontribusi pada pembelian. Nah, di situ kita akan menggunakan click-through rate, misalnya ya CTR. Nanti juga akan dijelaskan beberapa jenis metrik yang bisa kita gunakan. Jadi kita menetapkan dulu alat ukurnya. Kemudian kita mendiagnosis dari hasil temuan kita. Ditemukan bahwa di antara 4 saluran digital yang saya miliki untuk melakukan periklanan, ternyata yang paling efektif adalah melalui Instagram, gitu ya. Jadi konsumen banyak yang melakukan click-through rate melalui iklan di Instagram. Dan setelah itu bukan hanya klik, mereka biasanya sekitar 5% diantaranya melakukan pembelian. Nah, di sini kita mengetahui mana yang paling efektif, kita mendiagnosa dan menganalisis, kita menemukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah correction dan action. Nah, di situ kita mulai melakukan koreksi untuk mengevaluasi mana yang perlu kita tambahkan budgetnya untuk iklan dan mana yang harus kita tutup untuk tidak lagi mengiklan, dan kita tingkatkan misalnya kinerja dari iklan kita lebih baik, ataupun hal lain apa lagi yang menjadi solusi. Dan setelah itu kita lakukan tindakan untuk merealisasikan rencana kita dari hasil-hasil yang sudah kita temui. Tahap berikutnya adalah menentukan kerangka matriks kinerja. Nah, untuk menentukan kerangka matriks kinerja harus dimulai dulu dari memahami tujuan perusahaan, permasalahan perusahaan yang terpenuhi, dan setelah itu diturunkan ke dalam divisi pemasaran. Karena kita bicaranya mengenai pemasaran digital, maka di sini yang harus kita gunakan adalah terkait dengan divisi pemasaran digital. Nah, misalnya tujuan pemasaran kita dengan pemasaran dengan tujuan organisasi apakah sesuai atau tidak. Kemudian tujuan komunikasinya harus seperti apa. Nah, tahap ketiga adalah kita menentukan alat dan teknik untuk mengumpulkan matriks dan meringkas hasilnya. Ada berbagai macam cara dan alat yang bisa kita gunakan. Kalau berdasarkan 5 kategori diagnostik dan pengukuran pemasaran digital berdasarkan teorinya Dave Sevi, kita bisa membaginya menjadi 5 matriks dan diagnostik. Yang pertama adalah berbasis business contribution. Jadi kita ingin mengetahui alat mana sih yang paling berkontribusi bagi bisnis. Dan di sini kita bisa menggunakan online revenue contribution, direct atau indirect, kategori penetration, cost, dan profitability. Jadi contoh ya, misalnya online revenue contribution, ini kita bicara mengenai seberapa besar sih channel online kita berkontribusi pada bisnis. Misalnya saya punya toko offline, saya jualan offline di toko fisik, tetapi saya juga punya e-commerce gitu ya. Di sini kita mengevaluasi mana yang paling besar kontribusinya bagi bisnis dalam sisi penjualan misalnya. Apakah toko offline-nya atau toko online-nya. Dan di sini kita mengevaluasi dan mencari solusi ya. Kalau ternyata toko offline-nya udah nggak lagi efektif, maka kita lebih banyak fokuskan pada toko online. Kemudian yang kedua adalah marketing outcomes, di mana marketing outcomes ini kita bisa menggunakan leads, kemudian sales, service contact conversion, dan retention efficiencies. Nanti di slide-slide berikutnya akan dijelaskan juga apa itu conversion. Nah, kalau di sini saya akan memberikan contoh untuk retention efficiencies. Dari berbagai macam saluran yang kita gunakan, manakah yang paling banyak menghasilkan pembelian berulang, gitu ya. Misalnya kita udah punya beberapa
saluran. Pertama adalah website sendiri, website perusahaan, yang di situ juga memampukan untuk melakukan jual beli produk atau transaksi, dan melalui e-commerce Shopee. Manakah di antara dua saluran ini yang membuat orang setelah punya pengalaman membeli pertama akan membeli untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Nah, itu adalah retention efficiency, cara perhitungan mana saluran yang paling sering atau membuat orang bisa membeli berulang. Kemudian yang ketiga adalah customer satisfaction. Untuk mengukur kepuasan konsumen, kita bisa menggunakan survei, menggunakan observasi melalui apa sih opini yang disampaikan oleh konsumen, kemudian menggunakan brand impact gitu ya. Misalnya brand perusahaan itu seberapa besar impact-nya bagi konsumen, apakah viral atau tidak gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah dari sisi pengukuran atau diagnosis customer behavior. Kita bisa melakukan pengecekan profil konsumen, orientasi dan segmentasi konsumen itu melalui dashboard perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa melihat, misalnya di Instagram saya berapa jumlah pria dan wanita yang mengunjungi pada postingan tertentu, mereka letak geografisnya berasal dari mana, usia mereka range-nya berapa, kemudian apakah mereka termasuk follower dan non-followers. Nah, di sini adalah peran dari memahami perilaku konsumen melalui web analytics. Kemudian kita juga bisa menggunakan clickstream, nanti juga ada video yang bisa Anda akses untuk mengerti atau memahami apa itu clickstream. Kemudian yang terakhir adalah site promotion. Site promotion ini memiliki beberapa diagnostik, antara lain seperti attraction efficiency. Seberapa efisien alat yang kita gunakan itu bisa menghasilkan ketertarik konsumen untuk mengunjungi misalnya. Lalu referrer efficiency bicara mengenai seberapa efisien website-website yang menjadi backlink perusahaan untuk menghantarkan konsumen masuk ke website perusahaan. Jadi misalnya kita bekerja sama dengan Best ID untuk mempromosikan produk kita, dan di situ disediakan linknya yang membuat customer yang mengklik link tersebut akan masuk ke website kita. Nah, kita tidak hanya menaruh affiliate marketing di Best ID, tetapi kita juga menaruh di beberapa blog lainnya yang juga menciptakan artikel yang membuat mereka mengunjungi website kita. Nah, di situ kita akan mengukur referensi website mana yang lebih cocok untuk kita gunakan agar orang lebih banyak mengunjungi website kita. Nah, itu adalah referrer efficiency. Lalu cost of acquisition dan research, lalu search engine visibility and link building, email marketing dan integration. Nah, di sini mungkin kurang begitu jelas dan detail, tapi setelah ini saya akan jelaskan beberapa jenis metrik lainnya berdasarkan kategori yang sudah tersedia. Yang pertama adalah traffic metrics. Jadi traffic metrics ini adalah bicara mengenai bagaimana membuat customer itu dan mengukur customer yang mengunjungi website kita. Kita bisa lihat traffic metrics itu dari jumlah pengunjung yang memasuki website, kemudian jumlah sesi yang mereka lakukan untuk mengunjungi website. Jadi misalnya mereka udah berapa kali sih mengunjungi website dengan IP address yang sama, berapa kali sesi gitu ya. Jadi misalnya saya punya smartphone, saya selalu mengunjungi Kompas dalam satu hari 2-3 sesi. Jadi ukuran sesi itu misalnya saya mengunjungi pertama kali antara jam 7 sampai jam 8, lalu saya tutup. Kemudian pada saat istirahat misalnya jam 12 sampai 12.30 sebelum ngajar, saya buka lagi itu sesi kedua, lalu saya tutup. Kemudian saya masuk lagi ke Kompas pada jam 5 sore sampai jam 6 sore. Dia baca-baca artikel dan sebagainya. Lalu saya tutup atau menyelesaikan kunjungan saya. Berarti dalam satu hari saya mengunjungi 3 sesi. Kemudian page view gitu ya. Berapa jumlah orang yang melihat page tertentu. Misalnya kalau Anda punya Instagram, Anda juga bisa mengakses page view ini ya. Misalnya Anda punya 50 postingan tentang produk. Di situ ketika Anda men-setting Instagram Anda dalam bentuk profesional, Anda juga bisa lihat jumlah halaman yang disukai atau postingan yang disukai gitu ya, yang paling banyak viewernya. Itu bisa kelihatan. Kemudian ada juga bounce rate atau tingkat pentalan ya bahasa Indonesianya. Di sini adalah persentase pengunjung yang meninggalkan situs setelah melihat satu halaman saja. Jadi bounce rate di sini adalah suatu matriks untuk mengetahui keefektivitasan website kita. Caranya gimana ketika mereka mengunjungi website kita, mungkin dalam waktu tidak sampai beberapa detik gitu ya, misalnya 30 detik dia segera menutup atau meninggalkan website kita.
Nah, hal ini mengindikasikan bahwa website kita ini kurang relevan, kurang cocok, tidak sesuai dengan target pasar kita, ataupun mungkin tampilannya tidak menarik, dan juga bisa aja karena website kita loadingnya terlalu lama. Nah, bounce rate yang tinggi ini harus diperbaiki tentu saja untuk meningkatkan kinerja website kita agar menarik lebih banyak pengunjung. Kemudian, kategori yang kedua adalah engagement matrix. Engagement matrix di sini adalah cara mengukur untuk menentukan seberapa keterikatan dan keterlibatan konsumen pada website kita atau saluran digital yang kita gunakan. Ada yang disebut sebagai average session duration, ya, durasi rata-rata per sesi. Jadi misalnya tadi saya memberikan contoh 3 kali sesi yang saya kunjungi Kompas. Misalnya sesi yang pertama yaitu saya mengunjungi pada pukul 7 sampai 8, artinya durasinya saya mengunjungi selama 1 jam. Durasi berikutnya saya mengunjungi 30 menit dan durasi yang terakhir saya mengunjungi selama 1 jam. Nah, itu di rata-rata di seluruh pengunjung kira-kira setiap sesi mereka mengunjungi durasinya berapa. Nah, itu untuk menentukan untuk mengindikasikan bahwa bisa mengindikasikan bahwa konsumen itu punya ketertarikan gitu ya, dan biasa durasi dia mengunjungi berapa lama. Nah, saya pernah dulu menunjukkan kepada Anda mengenai durasi mahasiswa ketika menonton materi yang saya upload melalui YouTube ya, dan di situ walaupun rata-rata dari materi video saya agak lama ya, sekitar 30 menit, tetapi sebagian besar mahasiswa secara rata-rata hanya menonton video tersebut selama 2-3 menit saja. Nah, itu disebut sebagai average session duration. Kemudian ada juga page per session. Dalam satu halaman artikel, misalnya Anda baca artikel di Kompas, nah di situ berapa lama gitu ya. Maksudnya itu dalam satu sesi berapa halaman yang Anda baca atau berapa halaman yang Anda kunjungi. Lalu ada CTR atau click through rate. Di sini presentase klik terhadap tayangan iklan atau tautan. Jadi saya pernah menjelaskan kepada Anda mengenai iklan di Google yang ada label sponsornya, dan di situ biasanya ketika Anda mengetikkan kata kunci tertentu, misalnya hotel di Bandung, tempat persewaan kamar di Bandung, akan muncul ya beberapa sponsor hotel atau villa ataupun hostel dan sebagainya. Nah, dengan label sponsor karena dia membayar ke Google ya untuk bisa tampil. Nah, click through rate di sini artinya orang yang mengklik link yang muncul pada label sponsor tersebut itu disebut sebagai click through rate, presentase jumlah tayangan iklan dan tautan. Nah, kemudian ada juga social share. Jadi misalnya Anda bikin postingan di Instagram, kemudian Anda ada bentuk panah gitu ya, yang Anda bisa lihat kan ada likes, comment, panah biasanya. Nah, itu adalah jumlah orang yang nge-share ya konten-konten Anda ke teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, itu social share. Kemudian ada comments, like, interaksi di media sosial, misalnya jumlah yang likes, jumlah yang komentar, jumlah yang melakukan aktivitas tertentu dengan postingan sosial media Anda. Nah, ini semua akan membantu Anda untuk mengukur engagement matrix. Semakin tinggi angkanya tentu saja mengindikasikan bahwa konsumen memiliki engagement yang cukup tinggi gitu ya pada konten-konten ataupun pada saluran-saluran yang Anda gunakan. Berikut ini adalah contoh untuk traffic overview. Jadi dalam kategori yang pertama tadi ada traffic overview, misalnya total session, berapa orang sih yang mengunjungi sesi di website Anda misalnya dalam durasi 1 tahun, kemudian halaman yang dikunjungi dalam 1 tahun, ada jumlah IP address yang unik ya kunjungannya dalam 1 tahun, lalu jumlah session, tren per media yang digunakan ya, lalu ada juga apakah dia adalah user yang baru atau user yang sudah berulang kali mengunjungi website. Nah, ini ada contoh ya dari tampilan dashboard untuk traffic overview. Oke, kategori yang ketiga adalah conversion matrix. Matrix untuk melakukan konversi. Matrix conversion di sini salah satu contohnya adalah conversion rate, di mana presentase pengunjung yang melakukan tindakan tertentu. Tergantung conversion yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. Ada conversionnya adalah misalnya supaya konsumen itu membeli. Kalau misalnya ada owner dari YouTube channel, maka conversionnya adalah Anda pingin orang punya menjadi subscriber. Kemudian kalau Anda punya
akun Instagram, Anda pengen orang menjadi followers Anda. Atau kalau misalnya Anda punya konten tertentu di blog, Anda pengen orang subscribe pada konten atau newsletter Anda. Nah, conversionnya tergantung apa yang diinginkan, ya. Kalau istilah lain adalah cost of action, ya, atau CTA, ya, call to action maksudnya. Nah, kemudian cost per conversion. Nah, ini biasa terjadi kalau Anda mengiklan, ya. Di Google misalnya, atau misalnya Anda melakukan affiliate marketing dengan salah satu blogs. Nah, di situ cost per conversion ini artinya ketika Anda orang melakukan pembelian, maka ada yang dapat komisi gitu, ya, atas pembelian tersebut. Jadi ini adalah cost per conversion. Kemudian lead generation, jumlah prospek yang dihasilkan dari iklan Anda dan lain sebagainya. Lalu ada revenue matrix atau matriks pendapatan, bisa menghitung berdasarkan return on ad spend. Jadi berdasarkan iklan yang udah Anda keluarkan, dari situ Anda dapat returnnya berapa atau profitnya berapa gitu, ya. Jadi misalnya Anda udah ngiklan di Google, Anda sudah menghabiskan dalam 1 bulan 500.000, kemudian dari 500.000 itu berapa yang kemudian membeli misalnya. Kemudian customer lifetime value atau CLV, nilai pendapatan rata-rata pelanggan selama masa hubungan, dan juga average order value, nilai rata-rata setiap transaksi dari pembelian untuk mengukur keberhasilan usaha Anda dalam melakukan penjualan. Lalu ada SEO Matrix. Nah, SEO Matrix ini juga sudah dibahas sebelumnya, bisa melalui keyword ranking dari kata kunci yang diketikkan oleh konsumen, maka ranking posisi website kita sudah dalam halaman pertama atau kedua atau tiga. Kemudian organic traffic, jumlah pengunjung yang datang dari hasil pencarian organik dan tidak melalui iklan dari Google. Lalu ada backlink, jumlah tautan balik ke situs, dan email marketing juga beberapa matrix yang bisa kita gunakan, misalnya open rate, ya, presentasi email yang dibuka setelah kita mengirimkan email marketing. Lalu ada bounce rate, presentasi email yang gagal terkirim kepada target konsumen kita melalui email. Dan unsubscribe rate, presentasi penerima yang berhenti berlangganan. Jadi kalau bagi mereka itu mengganggu atau kurang efektif, maka biasanya email marketingnya di unsubscribe. Nah, kalau jumlahnya tinggi artinya apakah kita perlu tetap menggunakan email marketing atau tidak. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan matriks, ya. Misalnya berdasarkan click-through rate, kita adalah perusahaan yang menjalankan iklan di Google Ads. Dan di situ dari kata kunci konsumen, kita bisa keluar dalam 1 hari, misalnya dalam 1 bulan atau 1 hari atau dalam 2 bulan gitu, ya, atau beberapa bulan, keluarlah 1000 tayangan. Nah, di antara 1000 tayangan atau impression ini ada 50 klik. Jadi ada orang yang ngeklik sebanyak 50 orang di antara 1000 tayangan. Dan di situ kita bisa menghitung CTR-nya adalah 50 dibagi 1000. Artinya CTR kita kinerjanya adalah hanya 5%. Nah, kalau kita menggunakan informasi ini untuk menentukan conversion rate-nya, kita bisa melihat dari 50 klik tadi, hanya ada misalnya 5 orang membeli produk tersebut. Maka conversion rate-nya menjadi 5 orang yang sudah membeli dibagi dengan 50 klik orang yang tertarik dengan iklan kita. Dan kita bisa menemukan 10% conversion rate berdasarkan saluran digital iklan di Google. Di sini kita bisa melihat beberapa faktor yang menyebabkan orang melakukan attrition rate pada suatu website. Jadi mulai dari tahapan acquisition, misalnya karena websitenya tuh loadingnya lama. Kemudian di first impression karena navigasinya kurang menarik, tampilannya tidak menarik. Dalam tahapan product selection, misalnya salah satu karena harganya tidak kompetitif atau biaya pengirimannya tinggi. Sedangkan dalam payment dan fulfillment biasa terjadi karena tidak ada notifikasi email, pembayarannya salah atau error, dan kegagalan dalam pengiriman barang. Nah, attrition rate ini mengindikasikan bahwa konsumen itu biasanya tidak akan kembali lagi atau akan beralih ke e-commerce lain atau ke website lain untuk melakukan transaksi, dan kita harus menghindari, ya, faktor-faktor ini. Oke, kalau misalnya perusahaan ingin meningkatkan kinerja, kita bisa melakukan usaha-usaha yang antara lain misalnya melakukan testing, ya, antara tampilan website yang sesuai misalnya. Nah, kita bisa melakukan testing A/B atau pengujian A/B atau A/B testing. Nah, A/B testing ini sebagai contoh di gambar kita bisa melihat kita misalnya sebagai perusahaan ingin menggunakan website gitu, ya. Kemudian
kita ingin menentukan warna yang lebih cocok untuk website kita tuh seperti apa yang menghasilkan konversi atau menghasilkan penjualan. Nah, website yang pertama misalnya kita memberikan warna yang tonnya itu hijau, sedangkan website kedua yang warnanya tonnya merah. Dan kita mendesain supaya 50 orang atau 50% orang akan mengunjungi website A dengan ton warna hijau, dan yang website berikutnya sisanya akan mengunjungi website warna merah. Dan di situ kita bisa melihat mana yang paling banyak menghasilkan konversi. Kalau dilihat dari data yang ditampilkan di sini, yang menghasilkan konversi paling banyak adalah warna hijau. Dan kemudian kita bisa menggunakan website yang warna hijau ini untuk tampilan website yang utama. Sedangkan yang warna merah kita tutup karena hanya sebagai tes aja. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama ya. Misalnya kalau kita ingin menentukan kira-kira antara TikTok sama Instagram Ads, TikTok Ads dan Instagram tuh mana sih yang paling efektif ya. Jadi kita bisa melakukan A/B testing. Kalau kita cuma punya budget sedikit, mana yang budget ini yang lebih difokuskan untuk apa, kita bisa melakukan A/B testing juga. Dan misalnya untuk menentukan hal-hal lain, kita juga bisa melakukan A/B testing. Dan Anda juga nanti bisa mengunjungi website yang sudah saya berikan di sini. Nanti saya akan upload juga di situs kuliah untuk memahami apa itu analisis clickstream. Nah, berikut ini saya juga akan memberikan satu contoh ya untuk jenis konten ya. Karena sebenarnya bagian dari materi ini juga ada tentang konten, tapi karena konten sudah dibahas dalam kuliah praktisi, saya tidak memfokuskan lagi, sehingga saya hanya memberikan informasi beberapa jenis konten. Konten itu bisa berupa informasi produk, konten merek retailer, konten promosi, dan konten dukungan serta komunitas dan blog. Nah, sebagai contoh untuk konten informasi produk itu bisa dilihat di sini. Misalnya di sini adalah merek kosmetik Azarin. Azarin mengeluarkan beberapa jenis sunscreen yang berbagai macam. Misalnya ada yang dalam bentuk stick, ada yang dalam bentuk krim atau lotion, ada yang bentuknya spray dan juga powder. Dan di sini Azarin menginformasikan masing-masing tuh bedanya apa, fungsinya untuk apa, kemudian lebih baik untuk penggunaannya bagaimana. Nah, ini adalah contoh konten produk, informasi produk. Untuk materi bab 10 cukup sekian. Setelah ini Anda boleh mengerjakan tugas yang sudah saya posting di situs kuliah. Terima kasih dan have a good day.